Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hilal Khairat, selaku pendamping proses produk halal dari lembaga P3H Edukasi Wakaf Indonesia yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kendal, Kecamatan Kaliwungu, Desa Wonorejo. Baik, saya akan sedikit menjelaskan terkait materi yaitu tentang audiensi Dinas Pariwisata sertifikasi halal pelaku usaha di desa wisata dalam peningkatan Indonesia Muslim Travel Index 2026. Maksud dari adanya audiensi dari Dinas Pariwisata ini ialah melakukan koordinasi kerja terkait program sertifikasi halal bagi pelaku usaha di destinasi wisata khususnya di desa wisata yang ada di kabupaten atau kota. Nah, jadi tujuan audiensi ini yaitu meningkatkan Indonesia Muslim Travel Index atau IMTI dengan melakukan pendampingan sertifikasi halal self-declare secara gratis dengan fasilitas dari BPJBH dan penyelenggara jaminan produk halal sebagai parameter halal service. Nah, dari target sertifikasi halal destinasi wisata ini ialah 100% pelaku usaha yang mana produk atau jasanya terkait dengan barang konsumsi dan barang gunaan yang dapat tersertifikasi halal untuk mempersiapkan wajib halal Oktober tahun 2026. Nah, dari periode pelaksanaannya sendiri dimulai dari bulan Desember tahun 2025 sampai bulan Maret tahun 2026. Nah, bila mana seluruh pelaku usaha telah tersertifikasi pada sebelum Maret tahun 2026, maka program dinyatakan telah selesai. Nah, berikut surat dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Adanya usulan sertifikasi produk halal. Nah, di sini ada kurang lebihnya ya 1.500 desa wisata di 15 provinsi untuk pelaksanaan pendampingan sertifikasi halal produk UMKM. Nah, ada 15 provinsi. Nah, kita lihat sini salah satunya ada Provinsi Aceh, Provinsi Banten. Selanjutnya, mengapa pelaksana sertifikasi halal desa wisata adalah LP3H, yaitu Council of Indonesia? Karena LP3H, Edukasi Wakaf Indonesia sendiri merupakan LP3H terbaik pada tahun
2025, sekaligus mendapatkan piagam penghargaan dari Kemenpar, yaitu Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Nah, Edukasi Wakaf Indonesia sebagai atau selaku lembaga pendamping proses bab halal yang termasuk kategori penyerapan kuota sehati tahun 2025 terbanyak pertama sampai dengan acara Rapat Kerja Nasional LP3H tahun 2025. Oleh karena itu, LP3HEWI termasuk dalam pelaksana sertifikasi halal desa wisata. Nah, LP3HEWI juga dipilih untuk melakukan sertifikasi halal di 5 provinsi. Nah, ini dari mulai dari bulan Agustus, September, Oktober, LP3HEWI telah melakukan sertifikasi halal di 20 desa wisata. Nah, dari pengajuan saya sendiri telah mencapai 438 pengajuan. Dan sertifikat yang telah terbit dari PP3HI sendiri sebanyak 418. Makanya kenapa LP3HI diberi wewenang dalam melakukan verifikasi halal di desa wisata. Nah, kita lihat P3HI Jati ya, terbanyak di 20 desa wisata. Ada Bapak Ahmad Fauzi Alikdros ya, yang berasal dari NTB. Nah, jumlah saya yang terbesar 140, yang paling banyak. Nah, yang kedua itu ada Aswin, Bapak Aswin, berdomisili di Sumut, Sumatera Utara. Jumlah saya yang diterbitkan sebanyak 63. Nah, ada Niati juga dari Riau. Itu jumlah saya yang terbitkan sebanyak 20. Nah, apa sih tahapan-tahapan pelaksanaan sertifikasi halal desa wisata? Itu yang pertama penunjukan tim pendamping halal desa wisata dengan surat keputusan LP3HI. Yang kedua, audiensi dengan Dinas Pariwisata dan Kelompok Sadar Wisata atau POKDERWIS. Yang ketiga, sosialisasi sertifikasi halal sertifikat dan reguler secara holistik ke pelaku usaha di desa wisata. Dan kemudian monitoring dan evaluasi progres pelaksanaan sertifikasi halal desa wisata. Nah, berikut surat tugas sertifikasi halal desa wisata yang diterapkan oleh tim pendamping halal desa wisata dengan surat keputusan FC3 RI. Itulah surat tugas dari LP3HI. Bila ada desa atau destinasi lainnya, kabupaten kota yang perlu didampingi sertifikat halal, memang akan dilakukan dengan gratis oleh pendamping PPHRI. Sertifikat sertifikasi halal bagi PU di desa wisata mewujudkan destinasi wisata yang ramah Muslim dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha serta pendapatan daerah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.